Sapiensa, ruang bincang generasi berencana Undiksa. Bersama saya, Sania Indri Wahyuni, dan ini dia narasumber kita, Kak Arya. Ibu Arya. Oke, saya akan perkenalkan dulu Kak dirinya. Jadi terima kasih nih undangannya dari teman-teman Undiksa dan juga ibu moderator yang sangat cantik. Jadi perkenalkan, nama aku Iputu Arya Aditya Utama dari Forum Genre Provinsi Bali. Iya, nah dan Kak Arya ini tahun 2019 ya Kak sebagai Duta Genre Indonesia gitu kan ya? Benar. Nah kakaknya ini dari Tabanan. Dan aku dan Arya itu sebenarnya kakak tingkat dan adik tingkat. Kami sama-sama suka di debat dan public speaking sebenarnya gitu Kak Arya ya. Benar. Terus untuk sekarang nih lagi sibuk ngapain sih nih Kak? Oke, jadi mungkin ini sekedar berita ya Kak ya. Jadi aku tuh baru lengser dari jabatan. Kan aku menjabat tuh di tahun kemarin tuh, di Desember 2019, dan sekarang udah 1 tahun lah. Baru banget lengser, hari Jumat kemarin baru datang dari Jakarta gitu. Tapi walaupun masih lengser, kesibukan itu masih ada sih Kak. Misalnya kemarin juga sempat ngisi kegiatan sama teman-teman dari Universitas Riau. Terus kedepannya lagi juga sama teman-teman dari Lambung Amangkurat gitu universitasnya. Jadi ya masih ke genre-genrean lah bahasanya. Asik banget. Nah ini salah satu adik tingkatku yang sangat kreatif dan dia tuh pandai mencari peluang gitu. Nah benar. Nah menurutnya Arya nih sekarang gimana sih kondisinya remaja kalau misalkan Arya lihat dari hasil observasinya Arya kan Arya sudah ke nasional dan bahkan ke provinsi juga. Kalau misalkan kayak gitu ilmunya sebenarnya tentang remaja tuh kayak gimana sih? Oke, jadi sebenarnya menarik ya, permasalahan remaja itu kan kompleks Kak ya. Benar banget. Permasalahan remaja itu kompleks, pada saat tahun sekarang itu beda banget sama tahun-tahun kemarin. Kalau misalnya di tahun 2020 ini kan kita juga tidak bisa memperkirakan bahwa akan terjadi pandemi seperti sekarang gitu. Benar banget. Perbedaan permasalahan remaja pun sebelum dan setelah pandemi itu beda-beda gitu. Kalau misalnya kemarin mungkin pada saat offline itu permasalahan remaja yang tinggi itu adalah pernikahan dini, seks bebas, itu kan masih jadi perbincangan yang seksi gitu ya. Tapi di tahun sekarang, di tahun pandemi ini, di tahun 2020, permasalahan-permasalahan itu mulai ke ranah itu udah beda Kak. Misalnya ranahnya itu adalah mental illness. Kalau misalnya sering ngomongin tentang mental health, karena kan masa pandemi itu erat kaitannya dengan tingginya angka kekerasan seksual, pelecehan seksual, terus broken home, itu tinggi banget di kalangan kita, dan bahkan yang paling penting itu adalah toxic relationship. Demandingnya di tahun 2020 ini sangat tinggi sekali, dan kebetulan juga toxic relationship itu adalah salah satu program dari Duta 2019 dan kebetulan juga booming gitu di akhir-akhir ini, dan kita juga bangga banget lah karena bisa nge-up dan bisa membuat program toksik ini dikenal lah di kalangan remaja gitu. Iya, aku juga mantengin banget tuh Instagram, media sosialnya dari kamu dan Genre Indonesia. Itu sangat menarik sebenarnya program-programnya dan itu sangat informatif teman-teman. Sebenarnya aku juga tidak bisa mengekspektasikan rasa senangku kalau misalkan adik tingkatku sekarang udah terkenal seperti kayak gini. Wah. Nah, mau nggak cerita sedikit tentang gimana perjalananmu dari awal kamu ikut seleksi genre ini sampai kamu jadinya Duta Genre Indonesia 2019? Oke, jadi kalau misalnya ngomongin perjalanan dari awal ya kayak mungkin Kak Saniani juga bisa dikatakan sebagai saksi hidup lah ya. Saksi hidup gimana perjalananku dari memang benar-benar nol sampai ke sekarang gitu ya, walaupun nggak tinggi-tinggi amat lah pencapaiannya namanya. Pertama itu memang aku itu bukanlah basic duta gitu, bukan basic duta, bukan basic seorang delegasi, bukan. Aku tuh emang basicnya itu adalah seorang konselor sebaya. Dulu kan join di PIK Smasta, itu berkesempatan untuk jadi ketua lah, jadi ketua. Dan kemarin pun juga cukup unik ya, ini juga pembicaraan yang cukup menarik. Kemarin tuh kalau ditanya, emang kamu niatnya tuh jadi duta ya? Enggak gitu. Nggak ada sedikit pun niatanku menjadi duta gitu. Aku emang pure dari PIK, anak PIK, dan memang pengen mengabdi lah untuk PIK. Untuk duta-dutaan tuh nggak ada, dan aku pun semenjak ikut PIK itu aku nggak tahu genre Kak. Aku lebih tahu PIK, lebih tahu konselor daripada pertama tahu genre gitu. Karena memang anak-anak genre pun kebanyakan duta pun emang anak-anak dari PIK gitu. Jadi pertama memang aku adalah anak PIK gitu. Setelah itu lambat laun berjalan waktu, pembina nih yang minta kalau misalnya aku ikut duta gitu. Padahal aku pengennya nge-backup duta-duta dari PIK-ku gitu. Aku pengennya jadi tim suksesnya mereka, tapi aku ditunjuk untuk ikut jadi duta. Terus mulailah tuh pemilihan-pemilihan di provinsi bersama teman-teman Undiksa juga ada yang ikut.
Dan bukan karena talenta sih, lebih tepatnya karena keberuntungan deh Kak. Aku bisa dapat gitu di provinsi. Setelah itu mulai dari ke nasional, di nasional pun juga orang-orang itu orang-orang hebat gitu lah Kak. Misalnya sekarang banyak banget teman-temanku Duta Genre Indonesia 2019 yang udah menjabat sana sini lah, misalnya menjadi DPM, menjadi KNPI, terus ada juga yang menjadi jenderal lapangan, pokoknya keren-keren lah gitu. Yang mana di nasional pun kayaknya keberuntungan juga deh Kak aku bisa dapat gitu. Jadi mungkin skillnya tuh 1%, keberuntungannya 99%. Oh, menarik sih ini pernyataan dari adik tingkatku. Yeah. Tapi sekarang ini kalau misalkan kita nih, kamu kan sudah sampai ke nasional gitu, pasti banyak banget yang kamu temui. Terus kalau misalkan kamu mau bagi cerita nggak apa yang kamu temukan, apa yang membuat kamu berubah ketika kamu bertemu teman-teman di genre Indonesia? Oke, jadi sebenarnya nggak ada jauh beda sih Kak ketika kita mengabdi untuk provinsi, terus sekarang terpilih nasional itu pasti akan balik lagi ke provinsi gitu. Iya, benar. Jadi tapi feel-nya memang beda sih, pride-nya tuh beda ketika kita udah ketemu sama teman-teman di nasional, kita saling memahami, misalnya di provinsi Kalimantan itu masalahnya seperti apa, di Bali seperti apa, terus di Sulawesi seperti apa, itu kayak asik gitu loh ngedengar cerita dari mereka dan program-program mereka. Terus perubahan-perubahannya itu sebenarnya nggak signifikan sih Kak. Mungkin program yang sebelumnya aku buat itu dalam skala provinsi, sekarang udah skalanya tuh udah lebih luas lagi, misalnya udah skala nasional gitu. Terus kesempatan-kesempatan untuk bisa berbaur dengan teman-teman genre daerah di seluruh Indonesia pun juga menjadi lebih luas gitu. Karena kan aku ngebawa sebuah predikat, sehingga kalau undangan-undangan itu pun juga ngebuat semakin leluasa lah bertemu sama teman-teman genre daerah. Jadi mungkin perubahannya itu adalah pengalaman dan juga pride lah yang kita bawa gitu. Kalau misalnya masalah program kerja dan menjalankan kontribusi itu kembali ke provinsi lagi gitu. Memang pengabdian untuk ke nasional itu sedikit lah kesempatannya. Karena memang untuk ketemu sama teman-teman nasional di ajang nasional itu jumlahnya sedikit. Paling cuman Harganas, Hari Remaja, kalau nggak genre Educamp gitu. Bisa ketemu atau menjalankan amanah di tingkat nasional. Ya selebihnya itu di provinsi lah, di provinsi selebihnya gitu. Jadi banyak banget pengalaman dan personal branding gitu sebenarnya ya kalau misalkan udah masuk sampai ke nasional. Benar. Terus sekarang Arya ini maba kan? Maba, benar. Maba. Di mana nih sekarang sekolah Arya? Oke, jadi aku kebetulan sekolahnya itu di Universitas Jenderal Sudirman. Itu ngambil jurusan International Relation gitu. Wow. Ngambil ya nggak jauh-jauh dari public speaking lah, based on public speaking gitu. Karena di genre pun Kak ya, di genre pun keberhasilan di genre pun nggak jauh dari public speaking. Saya yakin Kakak juga jadi duta genre Undiksa itu nggak jauh-jauh dari public speaking ya. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang menarik ya ketika aku diundang sama teman-teman PIKM dan nggak tahu moderatornya siapa, dan ketika ketemu itu kaget banget gitu. Yang jadi moderator itu adalah coachku sendiri gitu. Jadi Kak Saniani adalah pelatih debat di SMA kemarin. Jadi keberhasilan yang aku dapat sekarang, kemampuan public speaking yang sudah ke build up itu nggak jauh lah dari racikannya Kak Sania. Wah, kita sama-sama belajar teman-teman. Jadi aku di sini sebagai kakak tingkat ya sharing informasi aja kayak gitu sebenarnya. Iya. Menarik banget. Menarik. Terus kalau misalkan Arya nih, kenapa sih tertarik itu dengan public speaking dan international relation kayak gitu? Ya menarik lah ya, emang karena punya kapabilitas di public speaking, jadi ya ngambil jurusannya nggak jauh-jauh dari itu gitu. Apalagi international relation itu kan menurutku jurusan yang challenging ya. Selama ini ikut lomba debat bahasa Indonesia, terus sekarang mulai masuk ke dalam ranah yang English yang diplomatic course gitu, ya benar. Cukup challenging lah ya. Ya, jadi itulah menariknya. Oke. Wah, ternyata Arya ini sangat aktif, terus masuk ke Unsud gitu dah. Terus masuk juga ke dalam lingkungan yang benar-benar Arya pengenin dan terkait dengan public speaking gitu kan ya. Aku benar-benar penasaran kalau misalkan sekarang kan nyari informasi sudah gampang, cuman kita sangat perlu untuk mencari informasi dari sumber terpercaya. Nah, Arya sempat nggak sih bertukar pikiran dengan teman-teman di genre Indonesia, apa sih sebenarnya menjadi masalah dari remaja mungkin di kota-kota besar itu, apa sih yang Arya temukan? Iya.
Jadi kalau misalnya sama teman-teman genre itu pasti selalu ada diskusi gitu Kak ya. Kita selalu mengkaji sebuah isu, terus gimana nih ke depannya pergerakan-pergerakan seperti apa yang akan kita lakukan untuk menjawab isu tersebut gitu. Terus mungkin kalau misalnya isu yang paling dekat dan yang selama ini paling dekat kita kaji itu adalah tentang isu mental health. Kita sering banget bertukar pikiran sama teman-teman dari genre Indonesia dan bahkan juga duta angkatanku itu sering banget juga bertukar pikiran terkait tentang isu mental health ini. Karena kan sekarang yang tadi aku bilang, sekarang itu kan masa pandemi ya, masa pandemi, terus mental health ini menjadi sebuah fokus utama permasalahan remaja saat ini. Berbagai permasalahan remaja misalnya terkait tentang pernikahan, seks bebas, narkotika, itu sumbernya itu adalah mental health gitu. Setelah kita kaji-kaji bahwa memang benar dengan mental yang bagus semua itu pasti akan terhindar gitu. Jadi itu tuh ibaratnya sebagai fundamental masalah remaja. Itu adalah sesuatu yang memang harus kita benahi. Nah, terkait tentang itu semua, kemarin pun juga sempat kita berpikir dan ingin melakukan sebuah aksi, misalnya di tahun 2020 awal itu memang sebelum adanya pandemi kita udah sempat kepikiran dan kita pun agak sedikit kaget ketika program yang kita bawa itu menjadi salah satu program yang memang memiliki benefit dan value-nya tuh banyak untuk di masa pandemi. Karena kan di tahun 2020 awal kan kita nggak tahu tuh bakalan ada pandemi di Indonesia, apalagi isu-isunya itu kayak pandemi nggak bakalan ada di Indonesia gitu. Betul banget. Nah, makanya di tahun 2020 awal itu kita udah menebak bahwa mental health ini bakalan jadi isu yang menarik nih untuk dibahas, dan karena banyak juga teman-teman kita yang remaja itu belum punya awareness terhadap mental health. Makanya di tahun 2020 itu kami dari Duta Genre 2019 itu punya program yang namanya Genre Buciner. Oh iya. Generasi berencana budayakan respect dan responsibility gitu. Jadi gitu. Jadi program awal kami itu adalah tentang genre bucin. Nah, kenapa sebenarnya banyak orang bertanya kalau misalnya memang ngambil topik kajian tentang mental health, kenapa nggak langsung mengarah ke mental health-nya aja gitu. Dan banyak juga teman-teman yang belum paham bahwa mental health itu kan banyak jenisnya, mental illness itu banyak jenisnya. Dan kenapa kita ngambil toxic relationship? Karena itu tuh ibaratnya kayak jadi pemantik orang-orang agar sadar bahwa ini loh disebut dengan mental health. Toxic relationship itu kan dekat banget dengan kita. Apalagi yang kemarin yang kita angkat itu adalah tentang pacaran. Toxic relationship pacaran. Dan kita juga kayak kaget gitu Kak, di masa pandemi ini kekerasan di pacaran, terus toksiknya dalam hubungan pacaran itu tinggi banget. Dan kemarin juga aku sempat, bukan hanya di nasional ya, ketemu sama teman-teman dari Komnas. Di Bali pun kemarin ada undangan dari teman-teman aliansi BEM se-Bali, itu dari forum wanitanya, itu ngundang juga berbicara tentang kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, di sana itu pun juga kami sedikit kaget gitu, karena relevansi antara toxic relationship, terus kekerasan seksual, pelecehan seksual itu memang saling sambung menyambung gitu, saling berkesinambungan lah Kak. Sehingga inilah yang membuat kami selalu bergerak sampai saat ini, selalu berdiskusi bagaimana nih program-program yang akan kami jalankan untuk menjawab permasalahan mental health ini. Dan itulah kenapa di program awal kami itu kami berbicara tentang toxic relationship, agar orang itu kayak, oh inilah dekat dengan kita, oh ini ya dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang remaja. Dan baru orang-orang itu akan bertanya-tanya, apa sih dampak dari toxic, apa sih sebenarnya penyebab dari toxic, kan itu semua lingkaran dari mental health kan. Jadi untuk mendapatkan awareness, untuk mendapatkan image orang, agar orang-orang itu tertarik dengan mental health, kita awali diskusi awal dan kita sudah cetuskan program itu mulai dari toxic relationship. Dan barulah sekarang, ini mungkin langsung aku ceritakan ya, boleh. Bagaimana sekarang ini program mental health ini kembali kita gaungkan gitu. Di tahun sekarang pun juga semenjak adanya pandemi, setelah kami menjalankan program yang namanya toxic relationship itu, sekarang kita juga sedang berkoar-koar untuk berbicara tentang mental health, tapi sekarang ranahnya itu emang based on psikolog. Jadi teman-teman konselor yang ada di genre ini bukan hanya berperan sebagai tempat curhat, tapi sudah dilatih oleh psikolog dan bekerja sama juga. Itu namanya itu adalah Dokter Gen Z. Jadi genre Indonesia itu sekarang bekerja sama dengan Dokter Gen Z untuk membentuk yang namanya Rumah Bercerita gitu. Jadi
fokus pergerakan kami itu bukan hanya promotif saja sekarang. Kalau kemarin kan toxic relationship tuh promotif banget kan. Iya, promotif Sifatnya itu edukasi. Belum ada ranah-ranah untuk bagaimana nih sebenarnya kita melakukan pergerakan. Belum ada tuh tercetus di sana. Karena memang kita nggak mempredik bahwa sekarang ini ada kayak pandemi yang mengharuskan kita di rumah aja. Terus barulah di tahun ini kita membuat sebuah aksi dengan bekerja sama bareng Dr. Gen Z. Misalnya kita melakukan live Instagram, terus kita buat rumah bercerita. Rumah bercerita itu konsepnya adalah teman-teman remaja itu bisa curhat bareng psikolog langsung. Gitu. Jadi Dr. Gen Z itu adalah bagaimana teman-teman remaja ini diberikan ruang untuk bercerita atau curhat, ataupun kalau misalnya punya masalah itu bisa bercerita langsung di web Dr. Gen Z gitu Kak. Jadi kita udah mulai mengeksekusi nih, mulai dari kita mengajak teman-teman psikolog untuk bekerja sama, dan teman-teman psikolog itu pun rata-rata anak genre semua gitu, jadi enak bekerja samanya. Iya, benar-benar. Terus mulai tuh setelah kita bergerak di ranahnya tuh di Dr. Gen Z, lanjut tuh kita memberikan pelatihan kepada teman-teman konselor. Apalagi sekarang kan di tahun-tahun ini di bulan September sampai jangkanya November kemarin, semua genre daerah itu melakukan pelatihan PSKS namanya Kak, pendidik sebaya dan konselor sebaya. Dan ranah pelatihannya sekarang itu pun kalau Kakak tahu PKBR, itu kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya kan PKBR ya yang menjadi fokus utama diberikan pelatihan. Ya bagaimana remaja itu dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga, gitulah singkatnya kalau di tahun-tahun sebelumnya. Tapi di tahun sekarang rata-rata PSKS itu diberikan pelatihan dengan membicarakan tentang bagaimana sebenarnya kita untuk mengoptimalkan peran kita sebagai seorang konselor. Konselor itu kan esensinya sebagai tempat orang-orang untuk bisa mencurahkan permasalahannya, bisa menceritakan apa yang orang-orang, misalnya orang-orang itu misalnya kakak nih punya masalah, kakak itu bisa curhat dengan Arya gitu, bisa curhat kapanpun, bisa curhat dengan siapapun. Nah konsepnya itu pun di genre itu kita sudah bersuara bahwa, dan setiap saya ada webinar pun Kak ya, setiap ada webinar saya selalu bilang bahwa kita tuh di genre baik PIK pendidikan maupun PIK masyarakat di Indonesia tuh jumlahnya saat ini kurang lebih 25.000 PIK yang tersebar di seluruh Indonesia. Gitu kita selalu mengatakan ke mereka bahwa jadikan PIK ini sebagai ruang konseling. Jadi sekarang ini sudah mulai nih Kak, kita membuild up bahwa semua teman-teman PIK di Bali aja, teman PIK R Semasta, PIK R kita dulu, PIK R Semasta. Ini aku juga nggak tahu nih PIK M Plana Undiksa apakah membuka ruang konseling online atau tidak gitu. Karena kita sudah mulai mengeksekusi bagaimana kita mencegah yang namanya mental illness itu adalah dengan membuka ruang konseling. Karena menurut penelitian ini juga, menurut kajian kita bahwa remaja ini memiliki masalah di mental itu adalah tentang gangguan emosionalnya. Nah, mental health masalah remaja itu adalah di gangguan emosional. Sehingga cara kita untuk mengatasi gangguan emosional itu adalah dengan bercerita. Karena dengan kita bercerita, dengan kita merasakan perasaan yang sama, dengan tendensi yang sama, misalnya dengan cukup konseling online pun itu cukup membantu untuk mengurangi yang namanya gangguan emosional itu. Karena dari gangguan emosional itu muncullah yang namanya stres, depresi. Betul banget. Dan itu akan berdampak lebih buruk lagi. Makanya banyak tuh kita kenal sekarang yang namanya orang-orang banyak bunuh diri itu. Banyak bunuh diri, terus pernikahan dini itu tinggi, seks bebas makin meningkat, narkoba makin meningkat di masa pandemi. Ya itu karena masalahnya itu sumbernya itu adalah dari mentalnya mereka. Dengan mental yang tidak baik pasti akan menghasilkan suatu tindakan yang tidak baik juga. Iya, benar banget. Kalau misalkan sebenarnya itu akarnya dari diri masing-masing orang gitu berarti ya. Benar. Semuanya kalau misalkan mereka mau eksternalnya bagus ya kita harus benerin internalnya dulu. Seperti itu ya Arya ya. Oke, menarik banget nih. Terus kalau misalkan data-data itu Arya ada nggak ngelihat kesenjangan atau terjadinya bunuh diri lebih banyak di kota ini? Karena ada remaja yang lebih banyak bunuh diri di kota ini. Ada nggak Arya ngerangkum data kayak gitu? Oke, jadi kalau misalnya permasalahan bunuh diri mungkin ranahnya itu bukan spesifik di kotanya Kak ya. Mungkin aku bisa bilang di tahun 2020 ini adanya peningkatan terkait tentang bunuh diri itu. Dan bunuh diri itu pun kemarin pada saat aku bincang-bincang sama teman-teman dari Komnas, itu rata-rata permasalahan itu memang seperti itu. Di pandemi ini kan tidak semua orang yang beruntung
merasa dirinya itu bisa berkumpul dengan keluarga karena kita kan di rumah aja. Ada juga teman-teman kita yang memiliki permasalahan keluarga, broken home, yang mana ketika dia di rumah aja dia pasti akan selalu bertemu dengan keluarga yang broken itu, dan itu pun akan memicu kesehatan mentalnya mereka, sehingga ketika mereka memiliki sebuah gangguan di kesehatan mental, mereka pun berpikirnya itu akan pendek gitu Kak. Sehingga di tahun 2020 ini gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi itu meningkat 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dan itu pun akan memicu peningkatan dari bunuh diri. Kan banyak itu kasus-kasus bunuh diri yang terjadi kebanyakan di kota-kota besar. Terus banyak juga kejadian bunuh diri yang diakibatkan oleh karena banyak juga di tahun 2020 ini pengangguran, di PHK, sulit mencari pekerjaan. Mereka tidak bisa menggantungkan hidupnya dengan mencari pekerjaan karena sulit ya, sehingga jalan terakhirnya itu adalah bunuh diri. Tapi kalau di masalah remaja, bunuh diri itu kebanyakan berdasar dari gangguan mental sih Kak, kesehatan mentalnya mereka yang terganggu. Oh begitu, jadi balik lagi ke internal gitu ya. Menarik banget sih kalau misalkan kita harus mengutamakan kesehatan mental gitu. Kalau misalkan kita juga mau menginfluence atau mempengaruhi orang lain, jadi kita juga harus baik dulu ya gitu kayaknya. Terus kalau misalkan sekarang aku mendengar berita bahwa kalau misalkan salah satu anak muda di Bali, di Denpasar, dan salah satunya itu adalah selebgram, dia bunuh diri gitu ya. Terus aku sangat mengerti bahwa kalau misalkan masing-masing orang itu punya endurability atau ketahanan terhadap suatu permasalahan berbeda-beda. Tapi kalau misalkan melihat hal sangat menyedihkan seperti kayak gini nih, kamu punya respon terhadap permasalahan ini nggak sih? Tentu ya, kami benar-benar merespon ya ini karena kami bilang kami ini karena permasalahan ini bukan hanya aku yang merasakannya, teman-teman genre pun kayak kakak pun pasti merasakan. Karena masalah ini kan masih remaja Kak ya, ini masih mahasiswi ya, masih mahasiswi kejadian yang kemarin. Ini pun dari apa yang kita lihat berita-beritanya memang benar, permasalahan misalnya dari bunuh diri itu pasti ada permasalahan awalnya. Misalnya tadi aku bilang broken home sama toxic relationship atau di hubungan pacaran. Dan masalah ini pun juga dari berita yang aku dengar akarnya tuh dari 2 masalah itu Kak. Dari broken home sama pacaran itu. Walaupun sampai sekarang kita belum tahu pasti sebenarnya permasalahan dari mahasiswi itu apa, apakah pacaran atau hubungan dari keluarga mereka yang kurang sehat gitu. Tapi di balik dari itu semua kita bisa berbicara di based on mental health. Memang benar bunuh diri itu kembali lagi sebenarnya ke masalah mental. Kalau orang yang memiliki mental yang baik, orang yang memiliki kesehatan mental yang baik seperti apa yang Kakak bilang tadi, ketahanan yang baik, itu mereka pasti akan berpikir lebih panjang lagi gitu. Tapi ketika kita melihat teman-teman kita yang memiliki mental dan gangguan emosional yang cukup tinggi, itu pasti mereka akan berpikir dan memutuskan sesuatu dengan tergesa-gesa gitu. Sikap aversifnya itu nggak masuk di diri mereka. Bagaimana mereka merasakan masa depannya, bagaimana mereka merasakan apa yang akan terjadi ketika mereka melakukan hal sedemikian rupa gitu. Inilah sebenarnya yang harus kita perangi. Dan ini juga menjadi pusat perhatian kita dari teman-teman genre, bahwasanya masih banyak loh teman-teman kita yang sebenarnya membutuhkan ruang untuk mereka bisa merasakan perasaan yang sama dengan, padahal orang-orang yang demikian itu bukan hanya satu jumlahnya Kak, mungkin hanya ini yang ke-up ya Kak ya, karena kasusnya cukup menarik. Tetapi di balik dari ini semua banyak loh teman-teman kita yang bukan hanya bunuh diri Kak, bahkan menggunakan narkoba. Itu pun berawal dari stres dan depresi. Stres dan depresi itu pun akarnya adalah mental health gitu. Akarnya itu adalah kesehatan mental. Sehingga ini adalah salah satu masalah yang bisa kita jadikan sebuah contoh dan bisa kita jadikan sebuah acuan untuk kembali memasifkan program kita. Sebenarnya kan kita udah punya program seperti apa yang aku bilang tadi, tapi belum masif nih di kalangan remaja gitu. Makanya untuk menjawab permasalahan seperti ini, menjawab permasalahan tentang angka-angka bunuh diri, ini sebenarnya bisa dijawab dengan salah satu program kita tadi, yaitu layanan konseling online. Ini sebenarnya konseling online ini pun banyak remaja yang belum aware terhadap mentalnya mereka, karena mereka menganggap bahwa ketika mereka stres, ketika mereka depresi, itu adalah suatu hal yang wajar, dan pergi ke psikolog itu adalah suatu hal yang tidak wajar. Ini kebalik nih. Ini dijadikan paradoks oleh remaja sekarang, bahwasanya layanan konseling itu adalah suatu hal yang wajar dan pergi ke psikolog lebih wajar lagi. Kan gitu seharusnya. Benar. Apalagi teman-teman remaja ini menurut survei bahwa banyak orang
yang ke psikolog dikatakan memiliki gangguan jiwa. Padahal gangguan mental dengan gangguan jiwa itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Jadi banyak tuh teman-teman yang takut konseling, teman-teman yang takut pergi ke psikolog karena memang mereka takut di stigma sebagai seseorang yang memiliki gangguan jiwa. Padahal mereka ke psikolog itu cuman cukup untuk bercerita, mereka konseling itu cuman cukup untuk bercerita, itu sudah sebenarnya melepaskan emosional yang negatif yang ada dalam dirinya. Sehingga permasalahan bunuh diri ini juga menjadi tamparan lah bagi kita teman-teman genre yang memang mungkin belum memasifkan programnya, mungkin belum memang benar-benar terjun gitu menyapa teman-teman remaja terkait tentang mental health ini. Makanya di forum-forum seperti ini, di forum diskusi seperti ini, sebenarnya kita bisa memberikan informasi nih kepada teman-teman remaja bahwa mulailah kita kembali menggaungkan yang namanya mental health ini. Karena mental health ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng ya Kak ya. Iya, benar banget. Kesehatan mental sama kesehatan fisik itu adalah 11-12 gitu. Mereka berdua tidak memiliki mana yang lebih diutamakan dan mana yang tidak diutamakan gitu. Ketika kita memiliki fisik yang baik tapi tidak memiliki mental yang baik, itu sama saja bohong gitu. Karena banyak tuh teman-teman kita yang bunuh diri mentalnya fisiknya tuh masih baik. Saya kemarin di kejadian mahasiswa kemarin itu kan loncat dari lantai 4 tuh. Kalau misalnya diidentifikasi dari secara fisik dia selebgram, udah tentu dong fisiknya baik banget gitu. Orang selebgram rata-rata sekarang kan memang mengandalkan beauty standarnya mereka gitu. Sehingga kesehatan fisik bagus, tapi kalau kesehatan mental nggak baik itu juga akan mengacaukan masa depan. Kalau misalnya udah bunuh diri, masa depan apa yang akan kita cari gitu. Kalau misalnya kita udah melakukan pernikahan dini, masa depan apa yang akan kita cari gitu. Sehingga ini adalah salah satu permasalahan yang memang harus kita jawab sebagai anak genre gitu. Setuju banget sih. Kalau misalkan aku nih ngelihat hal yang terjadi di sekitar kita itu seperti fenomena gunung es yang biasa kita pakai analogi kayak gitu. Yang kelihatan di atas itu sebenarnya sedikit, cuman yang di bawah akarnya itu bahkan bisa sampai tidak tersentuh gitu. Dan yang paling aku setuju banget sebenarnya untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap orang lain tuh bukan cuma dari materi gitu ya Arya ya, tapi kita juga perlu kayak bagi waktu, ngasih waktu kita untuk mendengarkan mereka bercerita, itu akan sangat amat menolong mereka yang perlu bantuan kayak gitu ya Arya ya. Oke, sekarang kita beralih ke future plan. Seperti kayak tadi aku sempat ngewawancara Kak Raka nih, terus kita juga ngomongin future plan. Aku sangat amat pingin tahu nih, kalau misalkan Arya sekarang sudah jadi maba, besok di kemudian hari mau jadi apa rencana atau kiat-kiat yang Arya lakukan untuk mencapai goal di masa depan? Oke. Jadi ini sekarang ini pribadi nih Kak ya. Mulai pribadi ya. Mulai pribadi. Ya jadi kan aku pun ada di ranah FISIP sekarang, di ranah Fakultas FISIP dan jurusan HI ini juga memiliki tujuan kedepannya gitu. Seperti jargon kita, berencana itu keren. Jadi setiap ranah dari pendidikan, ini kan juga termasuk transisi kehidupan ya Kak ya, 5 transisi kehidupan. Pendidikan itu masuk di dalamnya, sehingga ketika kita menjalani pendidikan pun harus berencana gitu. Sehingga kedepannya dari perencanaan yang aku buat sekarang, mungkin perencanaan yang aku buat ini tidak akan menjadi 100% bisa aku dapatkan, tapi setidaknya ini perencanaan yang aku buat ini adalah membuat mimpiku itu tidak hanya angan-angan belaka gitu, tapi mimpi yang memang aku raih dari berbagai proses. Nah, perencanaan ini adalah prosesnya. Nah, jadi aku tuh punya mimpi untuk menjadi seorang diplomat. Wah, diplomat. Tinggi banget kan? Tinggi banget kan? Nah, tapi aku percaya bahwa mimpi itu boleh setinggi langit asalkan langitnya kelihatan. Nah, misalnya jadi mimpi jadi diplomat nih. Jadi diplomat itu kan tinggi banget. Untuk jadi diplomat ini apa nih kiat-kiat yang harus aku lakukan? Misalnya masuk di jurusan HI. Ini adalah langkah pertama. Terus langkah berikutnya aku mungkin ikut di pergerakan-pergerakan mahasiswa untuk menambah wawasan dan menambah bagaimana sebenarnya cara kita membuat sebuah pergerakan dan membuat sebuah kajian gitu. Karena itu kan sangat penting banget ya dalam ranah diplomatic course gitu. Sehingga ranah berikutnya itu mungkin aku akan mulai ikut organisasi, yang mana organisasi itu akan terjun ke dalam sebuah pergerakan. Setelah itu, setelah ikut pergerakan dan organisasi, menamatkan pendidikan tentunya. Setelah menamatkan pendidikan, mungkin mencoba untuk melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan menjadi seorang diplomat muda. Apabila tidak bisa, lanjut dulu ke S2 sambil cari beasiswa gitu. Jadi mungkin sebelum menjadi diplomat itu mungkin kiat-kiat yang akan aku lakukan dalam waktu yang dekat ya Kak ya. Oke, berarti waktunya itu harus di-set
Benar. atau targetnya tuh harus di set juga gitu. Ya. Oke, di segmen terakhir aku bener-bener pengen tahu lagi. Kalau misalkan Arya sekarang berdiri di sini menjadi seorang Arya Aditya pada saat ini, apa sih yang memotivasi Arya untuk menjadi kamu sekarang ini? Ya, ya itu tadi mungkin tadi udah motivasi ya kayak kata-kata yang tadi itu ya. Iya, iya benar. Karena memang itu adalah salah satu prinsip hidupku gitu. Misalnya kayak kemarin apa yang dilihat teman-teman sekarang, misalnya kok bisa sih menjadi duta genre Indonesia gitu, padahal masih SMA waktu itu kok bisa gitu. Jadi sebenarnya motivasi hidupku tuh simple gitu Kak. Kayak misalnya ketika terjun di PIK, tahu di genre, ikut duta, aku tuh pasti punya mimpi yang tinggi sebagai sebuah target dan acuan agar aku bisa menggapainya gitu. Misalnya kayak kemarin aku ikut genre, pasti berusaha untuk menjadi duta genre Indonesia gitu, membanggakan nama Bali di tingkat nasional. Nah itu kan mimpinya tuh tinggi banget, apalagi yang aku lawan itu bukan lawan sih ya, yang aku ajak berkompetisi itu teman-teman yang memang mahasiswa yang mana inteleknya tuh jangan diragukan lagi gitu, cara narasi dan retorikanya itu pun juga cukup luar biasa, sehingga aku selalu percaya itu bahwa kita itu boleh bermimpi setinggi langit asalkan langitnya kelihatan. Itu adalah motivasi yang bisa membuat aku sampai sekarang. Gitu. Menarik banget sih teman-teman. Jadi sekarang udah lama aku nggak ketemu sama adik kelasku dan sekarang kita bisa reunian dan di forum ini bagi-bagi informasi, jadi diskusi dan aku sangat senang dengerin kita boleh mimpi setinggi langit asal langitnya kelihatan. Oke, itu dia wawancara kita pada hari ini, diskusi kita pada hari ini dan bertukar informasi. Saya Sania Indri Wahyuni. Saya Arya Aditya. Itu dia Ruby Gensa, Ruang Bincang Generasi Berencana Undiksa pada tanggal 6 Desember 2020. Salam genre. Salam. Bye.